Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya, karena waktu kita juga terbatas, kita maksimalkan apa yang kita bisa share buat teman-teman kita yang sudah meluangkan waktu di siang hari ini. Jadi, hai teman-teman, kita akan mulai travel talk kita. Jadi, selamat siang, dan saya Tracy, salah satu Duta Api Awards tahun 2021 di bagian kategori makanan dan minuman tradisional. Tapi hari ini kita tidak akan membicarakan makanan dan minuman, kita akan membicarakan sesuatu yang menarik juga. Dan mari, yang di bawah tolong. Siapa? Oh, perkenalan diri. Ini duta yang bersangkutan dengan destinasi hari ini. Hai semua, selamat sore Bu Bula, selamat sore Mas Arif. Perkenalkan saya Sinyo, kebetulan emang yang pegang untuk kategori olahraga dan petualangan, dan kebetulan Tanjung Puting masuk ke kategori ini, dan saya bahagia banget bisa travel talk hari ini, dan semoga sampai nanti selesai, yang pasti signalnya tetap bagus dan semuanya lancar, dan kita bicara lagi tentang Tanjung Puting. Dan jujur sebetulnya beberapa tahun yang lalu saya pernah tinggal di Pangkalan Bun dan pernah main ke Tanjung Puting 2 kali, dan ini seperti nostalgia dan saya happy banget, apalagi begitu lihat video di atas Mas Arif sama foto yang ada di belakang Ibu. Aduh, cute banget. Salam kenal dari saya, Sinyo. Ya, mungkin Mas Arif boleh perkenalkan diri supaya Selamat sore Sobat Kahyu. ini perawatan. Ya, Kahyu sebutannya kalau Taman Nasional Tanjung Puting menyapa para penggemarnya dengan Sobat Kahyu. Baik, saya Arif, saya salah satu tour guide. Iya, Sobat Kahyu. Kahyu ini nama lain dari orang utan. Ya. Kalau nama saya Arif. Ya, saya tour guide di Taman Nasional Tanjung Puting. Dan hari ini saya berkesempatan untuk mendampingi Ibu Kepala Balai, Ibu MD Pane, untuk travel talk di ajang API Travel Talk. Wow, ini kesempatan yang sungguh luar biasa. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mas Arif. Terus Ibu Mulan, terima kasih juga ada buat waktunya. Mungkin Ibu mau cerita sedikit tentang Ibu atau maksudnya supaya karena nggak semua belum tentu tahu soal Ibu, jadi mungkin Ibu mau cerita sedikit, perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Baik, semuanya, semoga semua sehat-sehat. Amin. Murlanda Miria Pane, saya bekerja di Tanjung Puting, di Taman Nasional Tanjung Puting setahun ini ya, baru setahun ini. Dan Mas Arif salah satu yang support kita juga untuk wisata Tanjung Puting. Dan ya mudah-mudahan perbincangan kita di Travel Talk ini bisa memberikan gambaran terkini mengenai Taman Nasional Tanjung Puting, dan tentunya sebagai ajang promosi kita juga. Mungkin demikian, Pak. Apa ya? Apa Bu tadi? Suara saya terputus, Bu? Iya, terputus-putus sedikit, Bu. Oh gitu. Sedikit, iya Bu. Iya. Ujungnya tadi. Ujungnya. Di akhir-akhirnya. Mungkin itu bagian tidak terdengar, nggak mau terdengar. Nah, sampaikan Mas Arif menjadi salah satu pendukung kami juga, gitu kan, beserta dengan teman-teman tour guide lain di Taman Nasional Tanjung Puting, dan mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi dan acara kita ini juga bisa menjadi bagian dari lanjutnya wisata alam di Kota Waringin Barat. Oke. Baik, ya perlu kerjasama ya, bersama-sama kita kembangkan Tanjung Puting, Taman Nasionalnya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mungkin mau ingatkan beberapa hal ke teman-teman. Selama travel talk ini berlangsung, satu, teman-teman boleh nanya, di bawah ada simbol tanda tanya, boleh lemparkan pertanyaan buat Ibu Mulan atau Mas Kak Arif.
seputar yang kita bahas hari ini. Di kolom pertanyaan akan kita usahakan jawab sebisa. Selama waktu masih ada, kita akan jawab sebanyak mungkin. Dan juga nanti akan ada giveaway. Jadi teman-teman harus perhatikan nih apa yang kita ngomongkan, karena pertanyaannya itu akan berhubungan. Jadi kalau misalnya kelewatan, bye-bye lah kesempatannya ya. Jadi teman-teman stay ya, semua 1 jam kita akan maksimalkan untuk tahu lebih banyak soal Tanjung Puting. Nominasi ini yang masuk di kategori apa kok? Olahraga dan petualangan. Ya. API Award 2021. Oke, baik. Baik, Bu Mulan, Kak Arif yang Bu Mulan, kita akan ada apa nih? Pengen tanya lebih banyak soal Tanjung Puting dan mungkin kita bisa awali dulu ya dengan Bu Mulan. Kita mau mungkin Bu Mulan bisa jelasan sedikit Tanjung Puting itu lokasinya di mana, gimana kesananya buat teman-teman yang mungkin di sini yang belum pernah ke sana dan mungkin akan rencana kalau semua sudah ada, kondisi sudah stabil, kita mau berkunjung itu gimana supaya bisa ke Tanjung Puting. Dan apa spesial soal Tanjung Puting, mungkin floranya, faunanya atau apa gitu yang mungkin perlu kita tahu sebagai wisatawan yang akan berkunjung ke sana, Bu. Ya, Ibu, terima kasih. Ya. Mulai penjelasan sedikit ya mengenai Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi Taman Nasional Tanjung Puting ini di bawah pengelolaan dari Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan luasnya itu sekitar 411.000 hektar. Jadi kalau dibanding-bandingkan luasan itu ya mungkin sekitar, kalau saya lihat di itu ya, di data statistik kita luasan itu mungkin mirip-mirip dengan Pulau Madura. Itu luasnya. Ya 411.000 hektar dan berada di 2 kabupaten Taman Nasional Tanjung Puting itu. Jadi ada di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kabupaten Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kebetulan wisata alam yang sudah kita buka ini berada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, terus kalau teman-teman ingin ke Taman Nasional Tanjung Puting, itu bisa lewat udara, bisa juga lewat laut. Kalau lewat udara, itu bisa dari Jakarta, Semarang, Pangkalan Bun, ada Jakarta Pangkalan Bun, ada Semarang Pangkalan Bun, ada Surabaya Pangkalan Bun. Jadi kota utamanya itu adalah Kota Pangkalan Bun. Dan kemudian juga bisa juga naik kapal ya, kapal dari Semarang atau dari Surabaya, kapal Pelni. Itu turun di Umay. Nah, ini lokasi kami di Taman Nasional Tanjung Puting. Kalau fauna banyak sekali ya, namanya kita di alam ya. Tapi yang paling topnya itu ya yang pasti orangutan kalau di Tanjung Puting. Kemudian satwa lainnya ada bekantan, kemudian beruang madu, kemudian masih banyak buaya di sana. Kemudian juga ada aves yang menjadi ciri khas Kalimantan ya, burung rangkong dan juga raja udang. Raja udang ini sering kita temui pada saat kita nyusur sungai di Sungai Seruyan, Sungai Sekonyer. Jadi ini burung paling cantik gitu karena warnanya sangat indah, dan itu semua bisa kita lihat di sepanjang kita berpetualang di Sungai Sekonyer dan masuk ke kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Sungai Sekonyer. Ya. Itu baru pendahuluan dari saya. Lebih dalam harus pergi ke sana ya Bu ya, untuk lebih kenal lebih dekat dan lebih jelasnya ke sana. Nah, itu lanjutin pertanyaannya Bu. Kan kebetulan dari Tanjung Puting ini kan masuk ke kategori olahraga dan petualangan ya. Lalu juga yang ingin kita tahu itu aktivitas apa sih yang bisa kita lakukan jika kita itu berkunjung ke Tanjung Puting? Apakah hanya melihat orang utan aja, atau ada hal lain yang lebih menarik, atau apa aja yang bisa kita lakukan di sana? Trekking seperti apa pada saat kita berkunjung ke Tanjung Puting? Ya, pada saat kita berkunjung ke Tanjung Puting banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan. Jadi mulai dari susur sungai Sekonyer, kemudian
susur sungai pun juga kita sudah diberikan pemandangan yang sangat indah ya. Sangat indah di tangan kita, banyak pohon-pohon nipah, kemudian menyusur lagi sungai. Setelah masuk ke kawasan Tanjung Puting di Tanjung Harapan ya, yang paling depan itu kita bisa trekking di sana. Kita bisa trekking. Sebelum trekking pun juga kita disuguhkan dengan adanya download anggrek. Jadi teman-teman bisa melihat beberapa jenis anggrek alam yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting. Kemudian juga kita buat demplot tanaman obat. Kita juga harus ingat bahwa alam kita sangat kaya. Alam kita sangat kaya, punya berbagai macam potensi tanaman obat yang bisa kita kembangkan. Nah, di situ kita juga buat demplot. Jadi kalau misalkan ke Taman Nasional Tanjung Puting, tidak perlu masuk-masuk sampai jauh-jauh gitu ya, tapi kita bisa buatkan demplot contohan ya, contohan tanaman-tanaman yang memang menjadi tanaman apa istilahnya ya, yang memang aslinya dari situ lah, yang bisa kita dapatkan. Kemudian juga menyusuri trekking itu kita juga bisa ketemu dengan orangutan, satwa liar, bisa ketemu dengan burung dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu pengalaman yang sangat berharga ya, karena mungkin di tempat lain tidak bisa kita punya pengalaman seluruh indera, kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengarkan kekayaan alam yang ada di negara kita ini. Kemudian setelah itu kita punya feeding station ya, feeding station seperti kita pernah itu juga. Setelah kita tracing kira-kira sekitar 1 kilo rata-rata lah ya, 1 kilo nggak terlalu jauh lah, 1 kilo kayaknya terlalu jauh kan, mungkin 800 meter ya. Ketemu feeding station. Nah, di situ tempat orangutan hasil rehabilitasi itu diberikan makanan suplemen. Jadi jangan dianggap bahwa makanan yang diberikan itu adalah makanan utama, bukan. Itu suplemen. Makanan utama mereka tetap di hutan. Jadi atraksi juga, termasuk atraksi yang kita tawarkan kepada pengunjung untuk melihat pemberian pakan kepada orangutan. Nah, itu biasa yang atraksi utama yang dicari sama pengunjung yang datang ke Taman Nasional. Para tamu ya. Iya, benar Bu Murlan. Waktu saya ingat ternyata itu 2013 saya ke Tanjung Puting itu. Jadi pertama kali ke Tanjung Puting 2013. Dan memang kebetulan bisa melihat raja hutan yang waktu itu. Nah, kemarin saya sempat kontak Mas Arif kan, siapa waktu itu raja hutannya. Waktu itu ingat akhirnya namanya Tom. Oh, Tom. Iya. Kalau Tom di Kamliki ya Mas ya. Dan memang sebelum masuk ke tempat feeding itu sempat ketemu sama orang hutan yang lain, yang maksudnya bukan yang raja hutannya, tapi kita sempat lihat, lalu bisa maksudnya mereka berinteraksi, cuman istilahnya mereka jalan sekeliling kita gitu. Waktu itu ingat juga namanya Susi kalau nggak salah. Oh iya, atau siswi mungkin. Siswi kayaknya. Siswi ya. Mungkin itu. Iya. Pokoknya jangan sembarangan ubah dong. Kayak pengalamannya emang seru banget, makanya pas ngobrolin, wah ini nostalgia banget ke Tanjung Puting ini. Masih virtual dulu ya. Iya. Sekarang kira-kira itu gimana kondisi Tanjung Puting? Apakah masih kondisi tutup atau memang nggak pernah tutup selama pandemi atau gimana? Mungkin Mas Arif bisa jelaskan kondisi di Tanjung Puting sekarang ini gimana? Tutup? Buka? Baik, kalau sampai hari ini masih ditutup ya Bu ya. Sampai surat edarannya sampai hari ini tanggal 15. Mungkin akan menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah daerah setempat di Kabupaten Kota Waringin. Kayaknya sih ada sinyal-sinyal akan diperpanjang. Aku baru kita bisa tanya langsung ke Ibu Murlan nih. Ya, kemarin soalnya ada tamu yang mau datang. Ya. Iya, bisa nggak aku nge-trip tanggal 22 gitu kan? Kemudian coba dulu sebentar karena biasanya nih kadang-kadang surat edarannya last minute, jadi kita tunggu sampai tanggal 15. Jadi kayaknya ada sinyal nih kayaknya nih. Tinggal nunggu lagi surat dari Taman Nasional nih. Terus kira-kira kalau misalnya
kalau udah buka nanti nih, kan pengunjung pasti ke sana, itu perlu persiapan apa enggak? Ada persiapan khusus nggak untuk ke sana? Maksudnya mereka harus begini begitu, yang berbeda dengan sebelumnya, sebelum kondisi pandemi masuk. Pandemi ya? Betul. Pandemi, kondisi. Iya, Ya, mungkin iya tadi- pasti karena sekarang juga Mas Arif ya, sorry. Ya, Mas Arif. Mungkin Mas Arif dulu aja. ya mungkin baik lebih detailnya nanti sama Ibu nanti. Jadi kalau sekarang memang ada ada pembatasan termasuk kuota dan sebagainya. Jadi sebelum kita mau masuk ke Taman Nasional kita harus mengajukan reservasi melalui aplikasi Si Tampan. Kemudian di sana akan dilihat, biasanya kita akan bisa booking tempat itu maksimal 2 hari sebelum keberangkatan dan atau 7 hari sebelum keberangkatan sudah mulai dibuka. Jadi misalkan kita mau booking tahun depan, Iya. belum bisa nih. Gitu. Oh, Jadi antara 7 rentang hari. 2 sampai 7 Oke. hari sebelum keberangkatan. Ya. Oke. Kemudian di setiap feeding station itu juga sudah ada carrying capacity-nya. Jadi ada pembatasan jumlah pengunjung harian di setiap feeding station. Kalau saat ini, kalau dulu Kak Sinyo waktu ke Taman Nasional ke Kemliki ya? Bukan, ke Tanjung Harapan. Harapan. Oh, ke Tanjung Harapan. Kalau di sungai ini kan ada 3 yang bisa kita kunjungi. Ada di Tanjung Harapan yang paling dekat. Ya, Kemudian yang paling ada dekat nih. Pondok Tanggui itu yang di tengah-tengah. Kalau Kak Tracy, aku yakin udah pernah ke Pondok Tanggui karena ada Iya, di itu kayaknya. postingnya, ya Iya. kan? Rajin ya scroll Kemudian- itu di bawah. Oke. Yang paling jauh itu Kemliki, yaitu jadi semacam legendanya sih sebetulnya destinasi utama jika kita ke Taman Nasional. Kalau saat pandemi ini baru 2 camp yang dibuka, Oke. yaitu Tanjung Harapan sama Pondok Tanggui. Mm. Selain itu kita juga harus menyertakan identitas diri dan salah satunya adalah harus wajib menunjukkan surat non reaktif tes COVID-19. Itu yang Oh paling ya, berbeda. iya itu penting. Dari Iya. sebelumnya. Mm-mm. Dan itu juga tidak hanya berlaku bagi para wisatawan, tetapi juga para pelaku wisata, termasuk tour guide, kemudian boat crew-nya juga harus menunjukkan surat non-reaktif dari rapid test COVID-19. Itu yang paling beda itu. Iya. Mungkin Bu Mula mau menambahkan ada apa yang perlu ditambahkan? Ya, nambah sedikit aja, karena udah cukup jelas kayaknya tadi disampaikan sama Mas Arif juga. Ya kita ini memang dinamis ya. Kalau situasi kayak gini, biasanya karena COVID ini ya pandemi itu kita lihat situasi di wilayah Kalimantan Barat. Kalau misalkan memang perlu ditutup, kita akan tutup gitu sesuai dengan arahan dari Ibu Bupati. Kemudian juga situasi lain mungkin juga bisa menjadi pertimbangan buka tutupnya satu kawasan konservasi atau satu tempat wisata. Misalkan kayak cuaca ekstrim kah, atau bencana alam. Nah, sehingga kalau pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran untuk penutupan, untuk mengamankan semua pihak, ya tentunya pasti kami ini yang mengelola wisata gitu pasti akan menyesuaikan dengan arahan dari Ibu Bupati. Dan Kondisinya ya. betul, karena itu kondisi yang memang darurat ya, darurat dan perlu penanganan untuk kebaikan kita bersama. Dan tadi juga sudah disampaikan, kalau mau ke Tanjung Puting harus reservasi. Bisa reservasinya itu lihat di Play Store, kita, kemudian di situ ada ini Tampan. Ya kan? Tanjung Puting apa ya? Sitampan ya? Sitampan ya? Sitampan, Tanjung Puting. Saya puterin Itu videonya, Bu. Sitampan, Tanjung Puting. Di-download saja aplikasinya, nanti di situ bisa kelihatan tanggal berapa, mau kemana aja, berapa. Untuk mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan juga di aplikasi tersebut. Wah, keren banget ya sudah ada aplikasinya. Jadi kalau misalnya Iya. Ini Kak aplikasinya. Yang ada di video. Kak Arif memang mantap persiapan ya. Nah, Bu Murlan, kalau boleh ditambahkan ini dengan masuknya Tanjung Puting ke API Award, itu pasti ya
kita semua berharap bahwa promosi ini, semua bentuk promosi adalah untuk hal-hal yang menuju kebaikan. Nah, tapi kalau misalnya boleh saya tanya nih, dengan masuknya Tanjung Puting ke Api Uwed 2021 dan nantinya akan lebih dikenal oleh masyarakat khalayak ramah lebih banyak, ya mungkin sekarang kondisinya masih untuk yang domestik ya, wisatawannya, karena wisatawan asing belum masuk. Nah, menurut Bu Murlan nih, untuk promosi yang mengundang kedatangan wisatawan ini akan berdampak positif bagi BTN sendiri, Tanjung Puting, atau seandainya tamu itu terlalu banyak yang datang, itu akan berdampak buruk buat orang utannya sendiri atau si Balai Taman Nasionalnya sendiri. Menurut Bu Murlan seperti apa? Ya, Itu bisa ini sedikit ya nanyanya. Memang aktivitas wisata di satu kawasan itu pasti akan menimbulkan dampak ya. Dampak itu bisa besar, bisa kecil, bisa sedang, itu tergantung bagaimana kita mengelola. Dan tentunya kami juga kita sudah antisipasi. Jangan sampai kegiatan wisata ini mengakibatkan misalnya tidak dapat didukung atau alam itu tidak mampu mendukung kegiatan kita gitu. Sehingga ada ketidakseimbangan, sehingga alamnya menjadi rusak atau mungkin satwanya juga menjadi tidak sejahtera. Nah, untuk itu kami juga membuat istilahnya ya, daya dukung, daya tampung istilahnya. Daya dukung ujung-ujungnya adalah kuota, mungkin ya lebih mudahnya lagi. Jadi kuota itu adalah angka maksimal pengunjung, ya angka maksimal pengunjung yang diperkenankan pada hari tertentu atau setiap hari di satu area. Jadi mungkin di Tanjung Harapan, di Pondok Tanggung, dan juga di Kemen berbeda-beda. Berbeda-beda di lapangan, luasan areal yang bisa diakses oleh pengunjung itu seberapa, dan kita dapat kita ketemu namanya kuota. Nah, kalau kita sudah mengikuti kuota itu, kita harapkan juga kegiatan ini dapat minimal gangguannya terhadap alam. Itulah salah satu upaya kita untuk istilahnya meminimalisir tekanan terhadap alam akibat dari aktivitas wisata di Taman Nasional Tanjung Puting. Berarti persiapannya benar-benar udah mantap banget nih, jadi supaya wisatanya tetap jalan, tapi ekosistemnya pun tidak terganggu ya, Bu Murlan ya. Keren. Karena saya juga ingat waktu datang ke sana waktu itu kan mungkin tahunnya masih belum yang kayak sekarang gitu ya, juga nggak ada aplikasi si Tanpan itu tadi gitu kan. Jadi saya waktu datang ya udah pengen berangkat, langsung berangkat waktu itu. Tapi cuma one day. Kalau dulu memang bahkan sekarang kalau aplikasi juga baru ya, baru tahun kemarin gitu. Baru tahun kemarin juga. Sebenarnya ini dulu tuh awal-awalnya karena pandemi ya. Sebenarnya memang harus setiap kawasan konservasi yang dijadikan sebagai tempat wisata itu harus punya istilahnya daya dukung, daya tampung atau kuota lah gitu istilahnya. Betul. Agar betul. tidak mengganggu alam lah gitu misalnya. Setuju banget Bu. Semakin terdesak dengan adanya pandemi. Karena dibatasi berkumpul. Kalau misalnya nggak dibatasi, orang akan terus-terusan tidak terkendali lah. Nah, jadi ini salah satu ada tujuannya juga bahwa mengantisipasi pandemi ini, dan kemudian juga karena memang ini diperlukan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung kegiatan wisata alam yang lestari, ya kita akan gunakan terus walaupun tidak ada atau walaupun pandemi sudah berakhir. Jadi boleh dibilang itu, jadi untuk reservasinya itu setiap pos itu ada kapasitasnya Bu, atau seluruh Taman Nasional itu kapasitasnya segitu atau dibagi-bagi? Maksimal camp, misalnya di Camp Leki berapa orang di masing-masing pos Bu? Ya, masing-masing. Masing-masing ya? Itu masing-masing site. Baik. Nah, Tisi, sebelum lupa, aku mau ngasih yang untuk pertanyaan nomor 1 dulu, yang buat para penonton supaya nanti dapat giveaway-nya. Jadi giveaway itu yang bisa jawab pertanyaan dari saya pertama, dan yang kedua dari Tisi nanti. Nah, dengan caranya nanti pas waktu jawab,
di kolom komentar, tulis aja P1 jawabannya apa, itu pertanyaan dari saya. Pertanyaan saya gampang. Beberapa kali kita udah sebutin ya Bu Murang sama Mas Arif, berapa camp yang ada di Tanjung Puting, dan apa nama campnya. Udah beberapa kali kita sebutin. Kalau Mas Arif nggak boleh ikutan, juga nggak boleh. Ngomong-ngomong untuk giveaway-nya apa ya hadiahnya ya? Nah, Cara mau. Wow, Mau nih kayaknya nih. Keren. Wow, keren. Ya. Itu Giveaway-nya ada gambar dua. orang utannya sama tangan ya kalau nggak salah ya. Tangan ya, Di itunya. mukanya orang tadi. Iya. Ada tangannya di bawah. Daun. Tanjung Kayaknya Puting. daun ya? Waduh, benar-benar daun eksklusif. itu yang Baik. Jadi ada 2 giveaway ya, 2 set ya Bu ya. Ya. Buat 2 orang. Perhatikan pertanyaan 2 orang, pertama untuk sudah 2 orang. diluncurkan. Jadi ingat Ya. Oke. Lanjut isi. Oh ya, mungkin nih saya tanya sama Kak Arif deh. Oh, mungkin Bu Mulan dulu deh. Siap. Ini untuk kedepannya untuk Tanjung Puting itu ada rencana nggak Bu? Program khusus atau mungkin pengembangan Tanjung Puting ke depannya? Sudah ada rencana yang bagaimana ke depannya untuk Tanjung Puting, Bu? ya Misalnya kalau fasilitas atau apa? untuk pengembangan karena Tanjung Puting itu kawasan konservasi ya, tetap berpatokan bahwa kegiatan yang kita laksanakan adalah kegiatan wisata alam terbatas, sehingga jangan diharapkan Taman Nasional ini akan seperti misalkan kayak Ancol gitu ya. Jangan berharap karena berbeda tujuannya kita lebih kepada bagaimana melestarikan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Dan pengembangan ke depan itu tentunya kita istilahnya kita ini sekarang ini baru menikmati orang hutan, berkunjung ke Tanjung Puting menikmati orang hutan. Tapi ke depan itu ingin kita juga istilahnya menggali potensi dari kekayaan yang ada di kita. Jadi pendidikan penlingkungan atau pendidikan konservasi itu penting. Saat ini orang baru berkunjung, belum belum mendapatkan hal-hal yang patut digali dari Taman Nasional. Sehingga kedepannya nanti tentunya kita akan mengembangkan seperti wisata pendidikan. Tapi bukan berarti kayak sekolahan ya, tapi ini adalah laboratorium alam seperti itulah. Jadi sisi wisata dapat sisi ilmu pengetahuan dan tentunya hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan konservasi, lingkungan hidup itu juga kita dapatkan di Taman Nasional Tanjung Puting. Kalau nggak salah ingat ya, yang wisatawan yang berkunjung ke Tanjung Puting tuh ada kayak semacam program untuk mereka tuh tanam pohon ya? Iya, nggak, Bu? Iya ya, itu masih ada sampai sekarang Bu. Jadi bisa ya? Masih ada. Ya. Teman-teman ke Tanjung Puting bisa di sana biasa tanaman. Iya, itu bagus sih, soalnya kan maksudnya kita trekking, itu pasti ada menjelajah hutannya, pasti ada, boleh dibilang pasti ada sedikit kerusakan yang terjadi lah ya Bu ya, untuk memperbaharui. Terus Bu, itu di Tanjung Putingnya sendiri ada rencana misalnya kayak ada program, pengembangan fasilitasnya misalnya Bu, mungkin untuk standarisasi perahu kelotoknya atau gimana, atau sama aja sama kayak sekarang Bu? Ada rencana untuk meningkatkan fasilitas ya? Kalau sarana kita pasti akan terus mengupgrade lah gitu ya. Karena kalau sarana ini kan juga ada umurnya juga, jadi memang harus diperbaiki atau mungkin kita mengembangkan sarana. Tapi tetap saja sarana yang ada di kita adalah sarana untuk pelayanan kepada pengunjung ya, dan juga untuk pengelolaan kawasan. Jadi bangunan yang ada di kawasan Taman Nasional atau kawasan konservasi lain itu pasti terbatas ya, Kita lebih pada bagaimana mengembangkan kondisi alam yang ada. Jadi kita membangun habitat ya, ekosistemnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada perahu atau klotok, memang itu domainnya lebih banyak di teman-teman di pelaku wisata ya. Tapi tetap kita berkoordinasi menciptakan bagaimana wisata di Taman Nasional Tanjung Puting ini bisa
berjalan dengan nyaman, aman untuk pengunjung maupun untuk pelaku wisata. Ya, sehubungan dengan apa yang disampaikan Tracy tadi itu untuk fasilitas ya. Lalu Bu Murlan juga menyampaikan bahwa kalau untuk Klotok lebih ke arah pelaku wisata. Nah, kembali ke Mas Arif berarti. Nah, saya kemarin juga kepoin juga Instagramnya Orang Utan Plus ya. Lalu saya juga lihat, waduh, ternyata waktu saya berangkat ke sana itu kapalnya itu ya emang sama-sama kapal Klotok. Tapi benar-benar yang istilahnya nggak di bayangan saya yang seperti sekarang, karena saya bilang sama Mas Arif, waduh sekarang udah ada tempat tidurnya juga ya, gitu. Makanya waktu saya ke sana, ya sudah atau kapalnya itu, lalu tinggal duduk, lalu kalau itu udah ada kerandanya segala macam. Jadi benar yang sampaikan Bu Murlan bahwa nyaman untuk para pengunjung dan untuk ekosistemnya. Nah Mas Arif yang saya tanyakan itu, kalau untuk fasilitas di Kelotoknya sendiri pada saat kita itu mau ikut trip ke Tanjung Puting. Nah sekarang itu apa-apa aja sih yang kita maksudnya persiapan kan pasti udah sampai di Pangkalan Bun yang sudah disampaikan, lalu dari Pangkalan Bun kita ke Kumai. Nah pasti pas udah masuk kapal Kelotoknya ini apa aja gitu yang maksudnya bisa dinikmatin oleh si pengunjung dan sampai di tempatnya nanti di Taman Nasionalnya, kira-kira seperti apa kondisi Kelotoknya yang seperti itu fasilitasnya? Baik, aku mulai dari Klotok ya. Jadi Klotok ini memang moda transportasi lokal terbuat dari kayu tradisional dan sekarang dimodifikasi menjadi alat angkut dan alat akomodasi bagi wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional. Jadi kalau sejarahnya, Mas Sinyo, Klotok ini memang mengalami perubahan dari generasi ke generasi, kan? Memang itu yang terjadi, gitu kan? Aduh, kalau berarti dulu saya generasi basic, yang sudah kan? terlambat gitu. Waduh, mau ngomong gitu tapi rasanya kok. Bukan. Jadi ada dua tipe pengunjung yang yang wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional. Yang pertama itu di awal-awal Tanjung Puting memang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Betul. Dan sekarang sekitar 5 tahun terakhir ini lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan Nusantara. Nah ini produk wisata yang diminati ini beda Kak. Kalau wisatawan Nusantara dia lebih suka satu hari ya kan pergi bareng-bareng, dan sekarang pun sudah nggak bisa banyak karena Bu Murlan udah batasi nih maksimal 15 orang per Klotok sekarang, lebih gitu kan. Kemudian mereka berjalan dari mulai dari pagi sekitar berangkat jam 6, kemudian ke Kemliki, pulang jam 6 lagi, jadi full day tour. Kalau wisatawan mancanegara itu lebih suka slowly, jadi mereka lebih suka menginap sampai 2 malam, 3 malam, bahkan ada yang seminggu, bahkan ada yang lebih dari itu. Jadi untuk menikmati suasananya. Ya. Nah, Klotok ini juga kemudian terus dimodifikasi. Yang awalnya sangat basic, tidak digunakan untuk akomodasi tidur. Kemudian ada yang dilengkapi dengan atap dan sebagainya. Bahkan sekarang ada yang pakai cabin. Gitu. Kalau nama Klotok sendiri memang sebetulnya jadi ini kan alat tradisional nih. Mereka biasanya menggunakan mesin-mesin yang agak murah. Kemudian suaranya itu bising banget. Jadi suaranya itu kalau dihidupin itu itu namanya jadilah disebut Klotok. Ya. Iya, akhirnya gitu. Tapi secara umum sih kalau Klotok ini memang ada 3 tipe ya kita bisa katakan. Yang pertama Klotok yang kecil, biasanya untuk mengakomodasi 1-2 orang dalam tanda kutip menginap di kapal begitu. Kemudian Klotok yang sedang itu bisa menampung sampai 4-6 orang. Kemudian yang besar sekitar 4 meter bisa lebih, itu bisa digunakan sampai 10 orang. Fasilitasnya juga lain-lain Kak. Bahkan sekarang ada yang menyediakan air panas untuk mandi, ada yang ada cabinnya. Ada yang pakai rooftop, disesuaikan dengan pasarnya, gitu. Sama disesuaikan dengan budgetnya ya. Iya. Betul banget gitu. Tapi secara umum gini, kalau Klotok itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu bagian yang paling bawah itu biasa digunakan ruang kapten. Biasanya ruang kapten punya ruang sendiri nih. Kemudian di tengah itu digunakan untuk kru. Kemudian di belakang itu mesin, kemudian storage sama juga dapur. Nah, yang di ruang atas itu biasanya digunakan untuk tamu.
Jadi ini adalah private space-nya mereka gitu. Tamu-tamu itu makan di situ, kemudian toilet juga ada di belakang. Kemudian kalau sudah malam, ketika sudah selesai berjalan, mencari tempat yang enak dan aman untuk bermalam, biasanya kru setelah menyediakan makan malam, nah ini makan malamnya pun juga di setting. Kita lihat tempat yang indah, mungkin dengan kunang-kunangnya. Jadi kalau kita pas beruntung nih kita bisa ngelihat kunang-kunang kayak Christmas tree. Asik banget. Dan kita bisa makan malam sambil liatin kunang-kunang. Keren banget ya. Kan? Aku agak teralihkan dengan raja hutan yang di belakang ya, yang di monitor sekarang siapa? Doyo ya, Mas Arif. Raja hutan yang sekarang Tanjung Puting. Atau udah ganti lagi? Ini bukan itu kalau yang kan di tiap Nah, itu bukan itu. Ini kayaknya Doyok deh ini. Ya iya betul Doyok. Yang di Doyok, ya? Tanggui, Pondok Tanggui. Pondok Tanggui ya, Doyok ya. Oke, baik. Pondok Tanggui, ya. Aku ingat waktu jadi ya lanjut Mas Arif. Setiap camp itu punya rajanya sendiri-sendiri, Kak. Jadi orang hutan itu kan solitary. Dia hidup menyendiri, dia tidak hidup di berkelompok. Dan kita bersyukur banget karena dari 4 kera besar yang ada di dunia, 3 itu hidup di Afrika, antaranya bonobo, simpanse, sama gorila. Satunya hidup di Indonesia, yaitu di Pulau Kalimantan sama Pulau Borneo. Nah, mereka ini hidupnya solitary. Jadi kalau jantan itu pasti dia punya home range sendiri. Dan dia intoleran. Kalau ada pesaing yang datang, hajar. Gitu. Tapi kalau yang betina, ya itu lebih toleran. Jadi kadang-kadang overlap ininya, home range-nya. Dan mereka berbagi, nggak masalah. Gitu. Dan tiap camp yang ada di Tanjung Puting, kayak misalkan di Pondok Tanggui, di Tanjung Harapan, di Camp Liki, itu punya rajanya sendiri-sendiri. Kalau yang kayak legendnya di Camp Liki itu Tom. Jadi dia kan? Saya udah buat beberapa kaosnya gitu. Berarti beruntung saya pernah bertemu sama Tom. Iya dong, beruntung banget karena sekarang udah nggak ada Tomnya. Tomnya udah lama banget nggak termonitor. Ya udah mulai tahun 2017 sampai sekarang nggak kelihatan udah. Udah ganti. Udah generasi. Iya. Kalau di Tanggui tadi itu Doyok. Kalau Doyok sekarang juga sudah mulai tua, sudah pensiun, udah ada gantinya yang baru. Oh, sudah ada gantinya. Iya. Oke. Sudah ada gantinya. Kemarin Ibu kayaknya waktu Hari Konservasi Nasional menggelar upacara di Pondok Tanggui, kayaknya ada Doyok ya Bu ya? Doyok masih keren banget nih. Ya. Masih sering datang ke camp. Karena kalau bisa ketemu raja hutannya itu kayak semacam keberuntungan sendiri gitu, karena nggak selalu muncul katanya juga kan ya. Betul banget, karena dia kan punya home range, jadi dia harus memastikan bahwa di home range itu tidak ada pesaing yang lain. Jadi memang dia selalu berjalan, selain berjalan untuk mencari makan juga untuk mencari betina, untuk kawin, kemudian untuk patrol sebetulnya, untuk mengawasi areanya. Jadi memang kalau kita pas ke salah satu feeding station, kita ketemu sama raja hutannya, raja ikan itu sangat beruntung banget. Karena tidak tiap hari datang ke situ. Kadang-kadang dia datang 1-2 hari, mungkin 3 hari, habis itu hilang. Sampai mungkin 7, 8, 10 hari. Baru dia datang lagi. Mungkin kita bisa ketemu 1, 2, 3 hari lagi. Gitu. Baik. Mungkin nih kita sambil jawab pertanyaan yang masuk ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bisa sambil krillkan. Mungkin dari Pink Traveler. Tanaman yang dapat dijadikan obat contohnya apa aja, Bu? Apa ada tanaman yang bisa apa nih? Konsumsi, kita konsumsi. Oh, bisa kita konsumsi. Kita konsumsi. Mungkin Kak Arif atau Mas Arif tuh biasa juga dia itu jadi tahu lebih banyak daripada gini Kak. Mama mandu. Siap. Aku kalau di Rainforest Trekking Tanjung Puting ini kan produk yang paling diminati wisatawan, dan di sini ada berbagai macam, mulai dari tingkatan sama resikonya.
Ada yang berjalan satu hari penuh, rutenya itu sampai 22 kilo. Jadi in the end kita menginap di hutan, kita ditemani sama Pok Darwis dari desa Sekoner, dan mereka yang membantu menyiapkan peralatan, tenda, sampai menyediakan makanan. Ini yang berat. Tapi kalau yang ringan kayak misalkan jalan ke hutan, melihat berbagai macam yang telah disebutkan Ibu tadi, kemudian ke feeding station, itu semua kalangan bisa melakukan. Ada juga yang jalan malam, Kak. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang nocturnal, satuan nocturnal. Tapi kalau aku paling suka yang medium. Yang medium ini kita biasanya ditemani sama orang desa atau ranger setempat. Ada 2 orang. Yang satu menemani kita jalan. Yang 2 itu kita biasanya mereka jemput kita nanti pakai kelopak kecil. Nah, kita jalan kita ini sekitar 3-4 jam. Selama 3-4 jam kita berjalan ke hutan ini, kita melihat berbagai macam tipe vegetasi dan terutama adalah melihat tanaman obat-obatan. Jadi memang kita belajar bagaimana masyarakat lokal itu mendapatkan pengetahuan mengenai jenis-jenis tanaman obat yang ada di sekitar mereka, di sekitar hutan mereka, dan itu diwariskan secara turun-menurun. Dan itu dituturkan oleh pelaku langsung, jadi asik banget. Selama 3-4 jam kita, misalkan kita 100 meter kita ketemu, dia jelasin soal itu. Salah satunya adalah, banyak banget sih sebetulnya, banyak banget. Mulai dari jenis-jenis apa itu paku-pakuan, yang itu bisa digunakan untuk menghilangkan jerawat, flek hitam yang di wajah, ya bleaching. Kemudian ada purbasari itu yang biasa digunakan untuk pupur. Jadi biasanya mereka tumbuk kulitnya, ya? Tambahin beras. Iya. Ya baru tahu. Kemudian juga. ada yang paling terkenal itu kalau di sini pasak bumi. Dari namanya kita sudah bisa membayangkan ya kan. Pasak sama bumi, itu memang betul. Jadi tanaman ini kecil, tapi dia punya akar tunjang yang sangat dalam ke dalam bumi sana. Ya memang kalau kita misalkan ketemu sama tanaman yang mungkin sebesar jari kita ini, 2-3 orang nggak bakal kuat untuk mencabutnya. Gitu. Itu nyabutnya susah banget. Itu pahit tapi bagus untuk anti malaria sama juga untuk main stamina. Oke. Termasuk yang aku paling suka itu, Kak. Jadi kita sekarang nih kan lagi ngetren nih akar bajakah. Pernah dengar nggak akar bajakah dari Kalimantan? Ada yang buat teh dan sebagainya. Itu kita juga bisa lihat di sepanjang perjalanan kita sampai selama 3-4 jam itu. Sampai di titik 4 jam yang terakhir, kita ketemu sungai kecil itu. Kemudian orang yang satu dari desa yang membawa alfonnya atau perahu kecil itu sudah menunggu kita di sana. Jadi kita pulangnya kita akan canoeing, kita akan ngayuh di sungai yang kecil di tengah hutan belantara Kalimantan dan airnya warnanya hitam. Tapi hitam ini bukan kotor, memang bersih banget. Jadi memang ini khas banget dari air rawa gambut. Banyak dari proses dekomposisi dari organik material kayak daun, kemudian kulit kayu, cabang, akar, dan sebagainya, sehingga air ini sangat banyak mengandung tannin, sehingga warnanya kayak teh. Itu kita lakukan sampai sekitar 50 menit, baru kita ketemu sungai beneran, sungai yang gede, sungai Sekonyer. Baru kita pulang lagi ke sungai ke kelopak kita. Itu medium yang paling saya sukai di Taman Nasional. Seru banget sih. Harus ke sana nih kalau misalnya udah itu. Ada satu lagi. Mau ingetin lagi soal giveaway. Oh ya ibu dulu. Bu Mulan, silakan. Ada satu lagi tanaman buah ya, tanaman buah yang jadi rebutan antara orang hutan sama manusia duluan ya. Apa itu? Sekarang lagi musimnya, Bu. Apa itu? Itu kerantungan. Durian, kerantungan. Iya. Tapi dia lebih kecil ya dari durian ya. Dan rasanya enak sekali. Saya juga belum pernah, makanya saya pengen coba juga. Cuman kita harus bersabar karena itu yang duluan ambil pasti orang hutan. Bulan apa Bu? Biasanya musimnya? Kalau dari musim bulan apa biasanya Bu? Infonya ini udah mulai.
Ini udah mulai. Ya. Banyak di Kesalat dan Jamleki ya, agak dalam ya. Sekarang berarti kalau misalnya ke sana persaingannya lebih dikit tuh, nggak ada pengunjung. Kemungkinan dapat lah ya Bu. Iya, selain orang hutan. Bener banget Kak. Kalau sekarang nih, kalau aku bilang nih kayak prime time-nya. Iya. Prime time bagi satwa liar, bagi orang hutan, mereka juga menikmati masa-masa mereka tanpa pengunjung. Iya. Dan kalau Ya, ada betul, pengunjung yang betul. bisa berkesempatan berkunjung saat ini juga prime time-nya. Bayangin aja kalau misalkan lagi di hari rame ya, misalkan tahun 2019 itu sekitar hampir 20.000 wisatawan yang datang ke Taman Nasional. Kebanyakan mereka akan datang di hari-hari libur, sekitar Juli, Agustus, September. Kita punya sekitar 100 lebih unit kelotok, ada 100 lebih itu, 105 atau sekian, dan semuanya bekerja sesuai dengan ritme yang hampir sama. Bayangin kalau sebanyak itu. Dan sekarang ini kalau ada pengunjung yang datang itu sungai Anda, ini it's your private river, everything private ya. Asik banget sebetulnya, iya. Jadi nanti kalau udah dibuka nih, cepet-cepet aja reservasi, ya kan? Betul. Nanti di info-info Bu Murlan kalau memang udah mulai dibuka. Jadi kalau bisa itu tujuan pertama dulu, di bucket list dulu. Jadi supaya ada kesempatan untuk jadi private driver ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Bu, mungkin mau dijawab juga ya. Ini ya. Kenapa tiap musim tahun selalu mengirim apa? Oh ya, mau ingetin giveaway kok. Coba ingetin. Pertanyaan Tisi belum loh. Oh ya, tadi kita ada sebutin nama Raja Hutan. Ada dua sih yang kita sebutin ya tadi ya, bener ya, Raja Hutan yang dulu sama yang sekarang. Bukan dulu sama sekarang sih, maksudnya di tiap camp tuh ada masing-masing Raja Hutannya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu nama Raja Hutan yang ada di Tanjung Puting. Cara jawabnya, ketik P2, nama Raja Hutannya. Ya, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi apa? Aku mau diulangin nggak? Pertanyaannya Koko. Ya, boleh. Di Tanjung Puting ada 3 camp, dan sebutkan apa nama 3 camp itu. Ya, kalau saya lebih baik hati sebutkan satu aja nama Raja Hutan yang ada di Tanjung Puting. Satu aja. Oh, intermezzo dulu sebelum Bu Murlan jawab, Bu Murlan atau Mas Arif jawab. Saya itu penasaran, yang di belakang Bu Murlan itu ibu sama anak atau gimana Bu? Yang foto orang hutan yang lucu itu. Ini ibu sama anaknya. Nggak pernah mau lepas untuk orang hutan yang baru 1 tahunan itu, dia pasti masih terus nempel sama ibu. Oke, lucu banget. Cute kan? Saya lupa namanya. Iya. Nanti kebanyakan teman-teman lagi. Mas Arif kan tahu kali? Kayaknya nggak tahu deh Bu. Tapi yang jelas kalau ibu sama anak itu punya bonding yang erat banget. Kalau misalkan orang hutan itu solitary, tapi ini tidak berlaku bagi ibu sama anak. Karena kita itu orang hutan itu hampir mirip sama kita loh. Kita tahu nggak kalau kita itu sebenarnya sharing DNA-nya sama orang hutan itu hampir 97%. Artinya kita ini orang hutannya hampir sama dengan kita. 97% DNA orang hutan itu hampir sama dengan DNA manusia. Itu kenapa pada beberapa hal itu orang hutan mirip banget sama manusia. Misalkan mereka punya hamil itu sekitar 8 bulan kehamilannya orang hutan. Kemudian ketika bayi lahir, itu ibunya yang merawat, ibunya yang menyusui. Bahkan lebih lama dari manusia menyusui. Orang hutan itu bisa menyusui bayinya itu sekitar 4 bahkan lebih, 4-5 tahun atau lebih. Dan anaknya ini akan selalu bersama dengan induknya sampai dia benar-benar bisa mandiri. Biasanya sekitar umur belasan, 10, 11, itu mereka sudah bisa mandiri. Tapi juga ada beberapa orang hutan yang pinter, gitu, ibunya yang pinter. Jadi anaknya sekitar 6 bahkan 7 tahun itu anaknya sudah mulai mandiri. Gitu.
Oke. Dan orangutan juga kebanyakan hampir bisa meniru apa yang dilakukan manusia. Jadi ketika dia belajar sesuatu, dia melihat bagaimana melakukan apa, itu orangutan dia bisa meniru atau imitasi gitu. Misalkan ada beberapa orangutan yang ketika aku dulu pernah kerja di research station di dalam, itu ada satu orangutan yang namanya Pen itu anak dari princess. Nah, memang kalau sistem penamaannya kayak gitu, Kak. Jadi misalkan ibunya itu dari huruf depannya P, semua anaknya akan ikut pakai huruf P. Saya gitu. tahu riwayatnya ya. Nah, jadi tahu riwayatnya dan mudah untuk merekodnya ketika penelitian. Nah, si Pen ini punya skill yang cukup pinter gitu. Dia bisa mengamati bagaimana menggunakan kelotok untuk nyebrang ke seberang, karena orang utan nggak bisa berenang kan, beda sama bekantan. Kalau bekantan dia pinter banget berenang, memang skillnya di situ. Kalau orang utan dia sama sekali nggak bisa berenang. Kalau berjalan di air masih oke. Nah, dia menggunakan kelotok ini di kayu, di paddling pakai tangannya untuk nyebrang ke seberang. Jadi ini berjalan sudah lama ya, dia mengamati bagaimana manusia melakukan itu sampai bisa menerima melakukan hal yang sama. Dan ini nggak kaget karena memang ibunya si Pen ini, si princess ini juga pinter banget. Kalau aku baca bukunya Birut itu bahkan ada sebuah penelitian waktu itu si princess ini bisa mengenali sign language, bahasa isyarat itu lebih dari 20 sign language yang berbeda dari kurang dari 1 tahun. Jadi memang pinter banget gitu. Gila ya, kalau misalnya itu sangat menarik banget. Nah, ada lanjut yang di pertanyaan dari teman ya. Kenapa tiap musim karhutla selalu menyerang Tanjung Puting? Apa problem dan apa problem pencegahannya? Emang musim karhutla itu apa ya? Itu kebakaran hutan kayaknya. Mungkin ini kali ya. Lebih ini kali ya. Mungkin apa ya? Pasti dampak yang dirasakan, ada nggak kena dampaknya Tanjung Puting itu kalau misalnya ada kebakaran hutan di sekitar. Kebakaran hutan. Iya. Oke. Ya, bisa saya jelaskan mengenai karhutla ya. Memang sekitar 65% kawasan Taman Nasional Tanjung Puting ini adalah lahan gambut ya. Lahan gambut. Kemudian kalau pada musim kemarau yang cukup panjang, itu air di lahan gambut akan turun. Akan turun panjang lagi musim kemaraunya, dia pasti akan kering juga, dan itu adalah saat di mana potensi kebakaran akan semakin tinggi. Nah, tapi sekering apapun lahan gambut yang ada di kawasan kita, kalau tanpa ada campur tangan manusia yang mengganggu, tidak akan ada kebakaran. Oke. Ini adalah kepedulian kita bersama ya, kepedulian kita bersama. Bahwa kita harus benar-benar menjaga kawasan ini karena ini adalah kekayaan yang kita miliki dan dunia pun juga mengakui bahwa kita ini, negara Indonesia ini adalah negara yang mempunyai keragaman hayati yang sangat tinggi. Untuk itu tentunya kita berharap semua pihak bisa bersama-sama menjaga. Ya, jadi bukan cuma Taman Nasional sebagai pengelola, bukan cuma pemerintah daerah, tapi kita semua sama-sama menjaga. Kalau pencegahannya tentu saja kita semua dari mulai SDM, dari mulai petugas, kemudian masyarakat juga terlibat dalam masyarakat menjadi api ya. Masyarakat yang kita latih, kita didik juga untuk membantu kita dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga sarana prasarana tentunya kita akan selalu siapkan di sebuah titik yang memang rawan terjadinya karhut atau kebakaran hutan. Dan juga keterlibatan semua pihak. Misalkan dengan teman-teman dengan teman-teman mitra, dengan pelaku wisata, dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, dengan TNI, semua bergerak bersama-sama. Tapi tentunya intinya kita semua ini harus sama-sama peduli. Betul. Misalnya tadi gambut mau sekali apapun tanpa ada cetak dari manusia gitu ya, karena aktivitas manusia
nggak akan kebakar gitu karena Iya. bukan alami. Ya, jadi ini kebakaran karena memang ulahnya kita lah gitu. Dan pasti akan berpengaruh kepada liar. Bukan saja orang hutan, tapi juga satwa liar lain juga akan terganggu dengan adanya kebakaran hutan. Iya. Iya. Jadi kesimpulannya tugas kita bersama kalau misalnya ke sana yang rentan ya boleh dibilang daerah rentan dengan kebakaran, mari kita sama-sama lakukan bagian kita untuk mencegahnya. Jadi bukan tugasnya pelaku wisata yang di Tanjung Puting aja atau di mana tempat yang memang rentan kebakaran, tapi kita semua mengingatkan satu sama yang lain. Teman kita ada yang mau berkunjung sana, ingetin jangan aneh-aneh di situ. Ya. Sesuai jalur aja, jangan aneh-aneh. Soalnya apa ya? Yang saya baca itu Pulau Kalimantan khususnya itu salah satu jantung paru-parunya dunia. Jadi itu tugas kita bersama juga jaga hutan yang Indonesia miliki gitu loh. Ya, jangan sampai hilang itu. Iya Bu ya, tugas kita bersama ya Bu ya. Hidup. Yay. Oke. Koko, cari jawab apa pertanyaan yang mau dijawab kok. Pertanyaannya. Oh, enggak, aku mau nanya lagi nih Tisi. Oh, ya. Kalau misalnya Okay, kita selain ke Tanjung Putingnya sendiri ya, ke yang Balai Taman Nasionalnya, itu kalau seandainya pas di Pangkalan Bun mau ke Kumai, lalu Kumai mau ke Tanjung Puting, apakah ada tempat wisata lain atau atraksi yang lain yang bisa dari pengunjung wisata ini nikmatin gitu? Selain tujuannya, emang kan kita ke Tanjung Puting. Jadi kira-kira apa ada atraksi lain atau tempat wisata lain yang bisa kita kunjungin? Kumpulan nama Mas Arif. Silakan Mas Arif. Ya, jadi Mas, kalau kita mau ke Tanjung Puting, pasti kita carinya Pangkalan Bun. Kalau misalkan mau pakai pesawat, simbolnya PKN gitu kan. Ya. Nama bandaranya Sultan Iskandar Pangkalan Bun. Nah, di Pangkalan Bun ini sebetulnya nama populernya dari Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat ini adalah sebuah kabupaten, jadi yang bisa dikatakan sekarang ya pintu masuknya ke Taman Nasional Tanjung Puting. Dan Kota Waringin Barat ini sendiri sudah sungguh asik sebetulnya. Jadi misalkan kita datang nih dari bandara, kita cukup berjalan sekitar 6 kilo, maksudnya pakai taksi ya, bukan berjalan ya. Kita ke 6 kilo ke pusat kota, itu kita bisa mengunjungi Istana Kuning. Namanya Istana Kuning. Ini peninggalan sejarah dari dulu masa kerajaan Kutaringin. Jadi cikal bakalnya Kota Waringin Barat itu dulu adalah kerajaan Kutaringin. Di situ kita bisa melihat museum, kita bisa melihat bangunan yang dibangun dengan merepresentasikan tiga jenis bangunan yang berbeda dari latar belakang suku yang berbeda, yaitu Melayu, Dayak, sama Cina juga ada. Kemudian kita turun sedikit, dari situ kita sudah bisa melihat ada sebuah sungai, namanya Sungai Arut. Nah, itu kita bisa lihat dari istananya, gitu kan. Kita cukup jalan kaki, kita bisa melihat kehidupan orang-orang sehari-hari, kita bisa lihat bangunan-bangunan tua yang mereka bangun di tepian sungai. Jadi memang arsitekturnya memang beda. Jadi biasanya dia pakai bangunan yang cukup tinggi karena berada di area pasang surut air kan. Dan ini adalah very old settlement yang dulunya mereka datang dari Kutaringin gitu untuk ke Pangkalan Bun waktu itu. Ya, jadi kita bisa naik ke Getek. Getek itu seperti kapal klotok tapi kecil. Jadi kita cukup duduk di situ. Ya, pas di tempat kita duduk, kita bisa berjalan ke hulu sampai ke hilir sekitar 1 jam. Itu kita bisa lihat aktivitas masyarakat sehari-hari. Mulai dari biasanya sih yang paling asik pagi atau sore. Jadi mereka lebih aktif. Mereka ada yang mandi di situ, ada yang bermain, ada yang mancing, ada yang membuat kerajinan dari limbah ulin, sampai bahkan kita bisa menikmati suasana sunset kalau sore. Wah, seru banget. Kita muter-muter di pasarnya Kak. Wah, mantap. Kalau pas kita di pasar itu kita bisa lihat kulinernya juga, street foodnya juga asik. Karena kita bisa nyobai berbagai macam snack lokal, seperti misalkan wadi ilat sapi.
Jadi memang bentuknya kayak ilat sapi, tapi itu bukan dari ilat sapi, itu memang dari gandum, termasuk makanan lokal tradisional. Dan juga Kak Tracy sama Kak Kuko bisa nyobain kuliner soto Manggala. Ini khas banget dari Betawi. Catat kok. Yang tahun lalu menang. Oh ya. Yang tahun lalu menang itu bisa benar-benar dicobain gitu. Ya. Itu kalau misalkan kita ngomong sehari. Kalau misalkan wisatawan punya waktu yang agak panjang, itu bisa berkunjung ke Istana Al-Nur Sari. Itu kira-kira sekitar 1-2 jam perjalanan. Atau juga bisa mengunjungi ke kabupaten tetangga. Di Lamandong itu ada sebuah desa adat, namanya Desa Dayak. Ada beberapa desa yang bisa kita kunjungi. Kita bisa melihat kehidupan sehari-hari dan hidup bersama dengan mereka, mereka suku Dayak. Jadi suku asli dari Kalimantan. Jadi kalau mereka punya salam, ya jadi kalau mereka kan sangat respect banget nih sama alam. Jadi aku masih ingat salamnya. Adil kata Lino, baju ramen kasaruga, tak singkat kajibata, arus. Yang artinya, yang artinya adalah, wah ini dalam banget. Jadi kalau kita berkunjung ke sana, memang kita harus mengikuti beberapa ritual, yang itu kita harus ikuti mulai dari doa, kemudian dan mereka sangat religius. Setiap kali kita melakukan sesuatu, selalu diikuti dengan doa dulu. Jadi kalau adil kata Lino itu kita harus adil terhadap sesama. Entah itu manusia juga ciptaan yang lain. Kemudian baju ramin kasaruga, artinya setiap tingkah laku kita harus mengingat tingkah perilaku surgawi gitu. Kemudian pasengat kajubata, artinya ketika setiap hembusan nafas kita harus selalu mengingat yang menciptakan nafas. Ya, benar. Filosofinya bagus banget. Iya. Kayak gitu. Berarti kalau berkunjung ke Tanjung Puting ini benar-benar asik banget ya. Selain kita melihat ekosistem alam yang sangat bagus, orang hutan, masih banyak hal-hal yang bisa kita kunjungin ke tepatnya di mau ke Tanjung Puting itu. Iya, seru. Iya. Nggak terasa ya udah 1 jam ya. Tapi sebenarnya masih banyak pertanyaan. Ya? Ada beberapa pertanyaan yang nggak terjawab. Dengan Sang Yang Musa mungkin nanti kalau bisa jawab, nggak tahu deh gimana caranya. Tapi mungkin kita mau ingetin lagi lah. Ada giveaway 2 orang. Pertanyaan pertama, sebutkan nama 3 camp di Tanjung Puting. 3 camp di Tanjung Puting. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebutkan salah satu nama raja hutan di Tanjung Puting. Cara jawabnya untuk masuk ke giveaway. P1 jawabannya apa untuk pertanyaan pertama, P2 jawabannya apa untuk pertanyaan kedua. Tulis di komen, akan kita pilih setelah sesi travel talk ini berakhir. Akan kita random pick dan kita post di Apia punya akun ya. Oke, jadi gimana kok? Mungkin kita jawab 1 pertanyaan lagi ya. Soalnya kayaknya ada yang masih nyangkut gitu. Ada lagi nggak kok? Kok pilih 1 pertanyaan lagi, udah habis itu udah. Bentar, kalau misalnya dari ini ada 1 pertanyaan dari Hadi Liardi. Jadi pertanyaan gini, saya sendiri kadang-kadang apa itu istilahnya agak tadi kayak kahutlah, saya baru tahu. Yang ini sekarang selain bikin demplot guna menjaga plasma nuftah tanaman, apakah ada usaha lain? Demplot. Bisa dipinnya itu. Bentar ya, mana? Apa itu? Ada di sini? Sebentar ya, lagi cari. Oh, ini. Yang ini tak? Ya, dari Hardi ya. Nah, iya. Demplot guna menjaga plasma nuftah tanaman. Apakah ada usaha lain? Saya jawab ya. Ya. Silakan. Berat Ya, Bu. Pertanyaannya agak berat. Agak dalam nih, Agak dalam. Tapi pengen tahu penasaran apa gitu. Ya, salah satu tugas pokok kita itu adalah bagaimana kita menjaga ekosistem dari kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Salah satu upaya itu adalah
melakukan pemulihan ekosistem. Ya, jadi selain pemulihan ekosistem, tentunya pemulihan ekosistem itu dilakukan pada saat kita tahu tanaman endemik apa yang ada di kawasan kita. Ya, tanaman asli yang ada di dalam kawasan kita. Kemudian kita tentunya mengidentifikasi wilayah mana yang memang perlu ditingkatkan wilayah hijaunya lah itu istilahnya ya, atau diperbaiki ekosistemnya, atau dilakukan kegiatan rehabilitasi. Nah, kemudian itu adalah salah satu upaya. Kemudian yang kedua adalah kita juga menjaga plasmanuva itu dengan mengenali bukan saja jenis, tapi juga mengenali misalkan fungsinya, kemudian atau fungsi atau kegunaan ya. Kemudian juga salah satunya itu tadi juga dengan membuat demplot. Nah, itu adalah upaya-upaya kita dalam menjaga ekosistem di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, khususnya untuk perbaikan habitat ya, untuk perbaikan habitat. Tentunya banyak sekali yang kita lakukan. Selain itu juga menjaga jangan sampai dia terbakar, itu pun juga merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga plasmanuva di dalam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Itu beberapa contoh yang kita lakukan dalam upaya bagaimana kita menjaga plasmanuva yang ada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Oke, baik. Semoga ini menjawab tugasnya ya berat teman-teman banget. buat Hadi Liardi. Iya. Makasih Bu. Kalau kami para pelaku wisata biasanya kami juga mendukung program-program balai. Salah satunya adalah kita menawarkan paket adopsi pohon bagi wisatawan yang datang. Jadi biasanya kita berkunjung ke satu tempat yang di situ memang sudah ada berbagai macam jenis. Yang biasa dikoleksi adalah yang pertama itu jenis endemik. Yang kedua ini jenis yang juga dimakan oleh orangutan dan satwa liar. Jadi ketika wisatawan ini menanam, itu tidak hanya mereka meskipun ini kecil ya kontribusinya, paling satu atau dua yang ditanam, tetapi paling tidak mereka sudah mengetahui bahwa ke depan dia sedang menyiapkan jenis-jenis yang bisa dimakan oleh orangutan dan satwa liar juga. Jadi memang pengumpulan jenis ini bagian dari melindungi plasmanuva juga. Iya. Gitu, kan. Hebat. Iya. Selain kita menikmati Tanjung Puting Taman Nasionalnya, gimana Bu? Kegiatan itu sudah dilaksanakan oleh balai sendiri, tapi juga ada mitra-mitra kerja yang mendukung kami juga. Ya misalkan mitra kerjasama teman-teman di pelaku wisata, kemudian juga lembaga swasta itu juga sama-sama bahu-membahu lah bagaimana bersinergi bersama ya Bu. Ya, jadi semua itu terlibat, bukan cuma Taman Nasional Tanjung Puting saja. Benar. Iya, oke. Dengan sangat sayang sekali kita sudah harus mengakhiri karena sudah lewat waktunya, kepanjangan nanti. Nggak apa-apa. Saya pribadi sangat berterima kasih buat Bu Mula sama Kak Arif buat waktunya hari ini yang sudah menemani kita, dan saya berharap ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang hadir di Telefoto kali ini gitu loh. Nah, sebelum kita mengakhiri, biasanya kita sesuaikan dengan tradisinya API. Kita akan baca pantun. Udah siapin pantun? Tapi sebelum pantun nih, itu namanya? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Burlan, Mas Arif, dengan masuknya Tanjung Puting ke API Award 2021. Nah, harapannya apa sih? Lalu pesan-pesannya apa kira-kira untuk kita semua audiens? Boleh dari Bu Burlan dulu atau Mas Arif dulu? Ya, sebelum nanti kita berpantun. Kalau dalam mengikuti API Award ini ya mudah-mudahan teman-teman semua yang melihat program ini dan juga masyarakat luas ya itu bisa mendukung Tanjung Puting melalui Rainforest Tracking Tanjung Puting. Dan sebenarnya intinya juga tidak di situ saja, tapi kita juga harus lebih banyak mengenal. Karena Indonesia ini banyak sekali tempat-tempat indah yang harus kita tahu. Ya, benar banget.
jauh-jauh gitu, tapi di kita aja udah mungkin dari Sabang sampai Merauke nggak kehitung ya tempat indah di kita. Benar, Bu. Kemudian untuk teman-teman yang ingin datang nanti ya setelah pandemi mungkin ya, setelah pandemi mulai mereda gitu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga. Jadi sebelum berkunjung jangan lupa reservasi melalui Sitanpan ya, kemudian juga pada saat mau ke sana, mau ke lokasi, jangan lupa harus persiapan persiapan pribadi khususnya ya, yang terkait dengan bawa jaket, topi, itu pakaian-pakaian lapangan yang memang harus kita gunakan pada saat kita ada di lapangan. Kemudian juga tentunya tetap menggunakan masker, hand sanitizer. Kalau kita sampai di sana, jangan lupa hormati kehidupan liar. Iya. Ya, hormati kehidupan liar. Bagaimana coba caranya? Ya tentunya kalau misalkan ketemu orang hutan, jangan kita langsung mendekat. Ya, kayaknya kita kalau berfoto, makin hebat gitu ya. Tapi itu salah sebenarnya. Iya. Iya. Orang hutan walaupun kelihatannya dia itu sepertinya jinak ya, sepertinya ya. Tapi itu juga punya sifat liar yang bisa keluar. Iya. Gitu. Ya, jadi bisa. Seperti ada kejadian juga langsung ditangkap tangannya. Saya pernah dapat cerita juga sama teman-teman. Nah itu kalau memang merasa heroik kayaknya, merasa hebat. Kalau udah dekat dengan orang hutan, dekat kemudian bisa pegang, bisa apa, nah itu sebenarnya yang salah. Jadi kalau ketemu orang hutan atau satwa liar lain ya kita jaga jarak lah. Kalau dia yang mendekat kita gangguan gitu. Jadi kita tetap kita dengan satwa liar yang kita temui. Kemudian jaga juga jarak. kalau kita ada di lapangan, ada di lokasi, dan kita pasti juga ada dengan beberapa orang. Jadi kita harus juga menghargai kawan kita juga. Kalau misalkan kita mendengar suara-suara alam, ya kita juga harus menghormati itu. Jangan kitanya yang berisik kan gitu. Aduh, apa tuh gini-gini gitu. Atau kita kan, padahal teman kita dengar suara keheningan, ingin dengar suara burung, ingin dengar, namanya kita kembali ke alam. Itulah yang kita cari. Nah, kemudian juga jangan mengasih makan. Jangan mengasih makan satwa yang kita temui. Ya, kadang-kadang kan kita rasanya gimana ya, seneng ya ngasih makan gitu kan. Oh kita bawa apa ini, kasih roti, semen. Nggak boleh. Ya. Jangan. Karena di sana itu ada feeding station, tempat kasih makan. Tapi itu makanannya juga makanan-makanan yang memang istilahnya benar-benar diperhatikan sama pengelola. Jadi ya tidak sembarangan. Dan kemudian juga jangan berenang di sungai. Ya, kalau mau ketemu buaya kan gitu. Kadang-kadang melihat sungai yang begitu tenang, airnya walaupun saya bilang kayak Coca-Cola ya. Kita bening gitu kan, ingin mandi. Tahu-tahu nyemplung. Nah, tahu-tahu ada korban yang sempat kan. Jangan terpancing juga untuk berenang lah di sungai. Kemudian juga jangan mengambil apapun yang kita di dalam kita berkegiatan di alam. Kecuali foto, ambil foto boleh nggak kan? Tapi jangan ambil yang lain, jangan metikin segala macam, tangan jangan tahu ya. Setuju. Yang dibawa pulang memori aja ya Bu. Iya betul. Memori yang indah. Tidak meninggalkan apapun selain jejak kaki kita dan kenangan kita. Betul. Itulah yang etika berwisata di alam lah seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman mungkin yang nanti berniat jalan-jalan berkunjung. Mudah-mudahan bisa mengadaptasi hal-hal tadi lah supaya kegiatan wisata kita itu bisa nyaman, aman dan ya. Ini itu akan Mas Arief kalau ada tambahan.
Gimana Mas Arif? Keluarkan isi hati. Kalau dari pelaku wisata sih, dengan adanya Rainforest Trekking Tanjung Puting masuk ke nominasi APO Award ini mudah-mudahan menjadi sarana promosi yang bagus, sehingga pemerintah daerah sendiri juga tetap ipin nih sektor pariwisata di skala prioritas pembangunannya, sehingga bisa lebih memanfaatkan potensi daerah untuk secara berkelanjutan dan juga menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yeah. Kemudian kalau pesan aku bagi teman-teman yang udah mau datang ke sini tapi tertunda karena pandemi, sabar dulu. Bentar lagi buka kok kayaknya. Sebentar lagi. Amin, amin. Ya. Amin. Ya, bagi teman-teman yang belum kesini, belum pernah kesini, cepetan dimasukin di bucket list-nya biar nggak ketinggalan. Tanjung Puting yang jelas aman banget untuk dikunjungi. Karena ketika teman-teman kesini nanti juga akan menginap di Klotok dan itu adalah private, artinya cuma teman-teman dengan keluarga atau dengan pasangannya yang ada di Klotok itu. Yeah. Kemudian Tanjung Puting, Balai Taman Nasional juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup tinggi, dan standar pelayanan dan kebersihan di Klotok pun juga sudah cukup tinggi bahkan sebelum pandemi datang landai. Jadi Tanjung Puting aman dikunjungi, nanti kalau udah ada sinyal buka cepetan datang ke sini. Iya. Itu kabarnya. Sekalian mengingatkan buat teman-teman yang mendukung Tanjung Puting di nominasi API Award tahun ini, SMS apa? Ada inget? API apa? API 7I. Itu 7I. API 7I. SMS ke 99386. 386. Ini harusnya, oke, Koko yang harusnya ngomong, Koko dutanya loh. Coba ulang kok. Cepetan. Cepetan. Apa? SMS apa Ketik kok? API 7I. Ketik API 7I, kirim SMS-nya ke 99386. Jangan lupa itu. Oke. Ya, jadi terima kasih buat semuanya. Oke, mari kita berpantun ria sebagai penutup. Sudah siap semuanya? Gimana kok tradisi kita? Kalimat pertama asik ya? Apa sih? Cakep. Oh, cakep. Cakep, asik. Kalimat kedua, mantep. Oh, cakep, mantep, asik. Asik, baru ea. Iya. Itu. Siapa Buat yang mau teman-teman yang duluan? hadir, iya. Buat teman-teman yang hadir kan? Boleh nggak aku duluan? Oke, buat teman-teman yang hadir nih kan kita nggak kedengaran nih, pengennya sih teman-teman juga bisa sebut ya dan kita bisa dengar ya reaksinya teman-teman ketika kita baca pantun ya. Karena nggak bisa, jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut menghibur dan menyupport kita waktu kita membacakan pantun, bisa kasih emoji atau kasih love yang banyak-banyak. Jadi kita tahu teman-teman mendengarkan pantun yang kita sudah siapkan. Oke teman-teman, siap? Oke, mulai dari Koko dulu deh. Loh, katanya Mas Arif mau duluan. Oh, Mas Arif, oke. Oke, aku duluan ya. Baik, aku duluan aja. Nanti keburu lupa nih. Iya, oke. Aku udah catat. Mari, Aku juga. Mas Arif, silakan. Kalau kawan pergi jalan-jalan berkeliling, Cakep. jangan lupa bawa tas belanja. Mantap. Ingat vote Rainforest Trekking Tanjung Puting Asik. Asik. di ajang Anugerah Pesona Indonesia. Ya. AE. Yeay. Oke. Bu Mulan. Aku dulu. Ya. Aku dulu. Ya sudah, kasih Koko dulu deh. Ya, Koko dulu. Koko. Udah. Cowok dulu dah. Oke. Selesaikan. Cowok-cowok dulu. Biasanya kan ladies first. Jadi Iya, jangan cowok-cowok dulu. Oke. Iya. Kata kalimat pertama. Jalan-jalan ke Lamongan enaknya makan emping, sambelnya sambel belimbing. Cakep. Cakep. Ya. Kalau ke Bandung jangan nanggung beli emping karena banyak rasa selera hati. Mantap. Wisata petualangan yang keren pastinya trekking Tanjung Puting. Asik. 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 Jadi
jangan bingung dan jangan ragu untuk dukung Tanjung Puting pastilah juara API. Ya. Ya. Yeay. 7i. Oke, Bu Mulan. Kirim Bu Mulan. Oke, siap. Susah tidur nih, mikirin pantun. Ya, tiba-tiba dapat PR gitu ya. Aduh, jadi gak enak dong. Bulan gak bubuk. Kayak mudah-mudahan. Beli Ya. kepiting di Kampung Melayu. Oh, mantap. Cakep. 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 Oke. Perahu bersandar di dermaga kayu. Mantap. Ya. Tanjung Puting rumahnya kayu. Asik. Asik. Kamu penuh rindu. Saya kangen juga, Bu. Isi sekarang. Oke. Ini oke. Oke, saya baca ya, punya saya. Mau jalan-jalan ke Kota Waringin Barat. Cakep. Cakep. Lagi mikir, enaknya lewat udara atau darat? Mantap. Yuk sama-sama jaga lestari Tanjung Puting, rumahnya orang utan. Asik. Asik. Pemberian istimewa alam semesta janganlah sampai aut-autan. Woi. Mari kita sama-sama menjaga kelestarian alam Tanjung Puting dan ya bagaimanapun dari Indonesia alamnya punya kita bersama, kita perlu kerjasama. Nggak bisa satu orang, dua orang, sekelompok, tapi kerjasama dari kita semua. Ya. Jadi teman-teman yang udah ketik di kolom komentar, jawabannya akan kita pilih nanti setelah sesi ini berakhir dan akan kita umumkan dan kita kontes secara pribadi. Jadi sekian, terima kasih Bu Mulan dan buat Kak Arif, buat semua informasi yang di-sharekan itu sangat berguna dan sangat menarik. Dan kami berharap yang terbaik ya buat Tanjung Puting di nominasi API Awards ini. Bukan begitu, Koko? Sangat setuju. Dukung terus. Makasih Bu Mulan, makasih Mas Arif. Sampai ketemu di Tanjung Puting. Sampai ketemu lagi teman-teman foto berikutnya. Bye-bye. Ya, thank you. Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak.